soal, mari saya jelaskan dulu tentang rumus pada kalor. Nah, di sini yang kalian lihat ini adalah kurva peluburan dan pendidihan. Bisa kalian lihat, kira-kira ini gambar apa? Nah, kalian lihat di sini ini ada 0. 0 ini maksudnya adalah 0 derajat Celcius. Kalau air berada pada suhu 0, itu berarti airnya mulai membeku jadi es. Kemudian kalau air tadi berada pada suhu 100 derajat Celcius, itu artinya air berada pada posisi mendidih. Setelah mendidih, lama-lama air akan jadi uap. Kalian pernah nggak memanaskan air sampai mendidih? Kemudian nggak kalian mati-matikan? Lama-lama kan airnya habis. Itu karena air dia jadi uap. Sehingga air yang mendidih tidak dimatikan kompornya, lama-lama akan jadi uap. Sebelum ke rumus, kita pelajari ini dulu. Posisi A dan B, ini dia berada pada kurva di bawah 0 derajat Celcius. Dari sini sudah kelihatan bahwa posisi A dan B, kalau ada di bawah 0, berarti dia posisinya adalah beku. Kemudian posisi B sama C, dia pas di kurva. Berarti di sini posisi air, dia sudah mulai mencair. Bisa dibilang di kalor itu namanya lebur. Mulai melebur, mulai mencair. Jadi posisi B sama C dia lebur, kalau ini beku. Kemudian posisi C sama D, karena dia berada di atas 0 derajat Celcius dan dia berada di bawah 100, berarti air pada suhu di atas 0 dan di bawah 100 dia masih berupa air. Setelah itu kalau dia sudah lurus pada 100 derajat Celcius, baru dia berubah jadi uap. Sampai sini bisa dipahami? Kita ke rumus. Rumusnya di kalor ini ada banyak. Jadi satu soal ini kalian bisa mempelajari 3-4 rumus sekaligus. Bunda kasih tahu nak ya, rumus di kalor itu yang pertama adalah Q sama dengan M J delta T. Nah, ini bisa biar lebih mudah, ini bisa kalian singkat jadi MC delta T jadi macet. Untuk menerapkan rumus ini kita lihat ke sini dulu. Untuk A sama B, ini kan jalannya naik. Kira-kira kalau jalannya naik ini sulit apa enggak? Sulit. Kalau sulit berarti saat posisi A ke B, posisi dari air beku ini, kita pakai rumus macet MC delta T karena jalannya naik jadi pakai macet. Kemudian di posisi B sama C dia kan jalannya lurus jadi dia pakai ML mulus karena dia lurus. Kemudian di posisi C sama D, kalau kalian disuruh mencari C sama D, berarti karena ini naik sama seperti A ke B tadi, maka dia pakai rumus M, C, delta, T. Macet. Ingat-ingat jalan macet, naik macet. Terakhir. Nah, ini kan di atas 100 derajat Celcius antara D sama E. D sama E karena dia sudah 100 derajat Celcius, maka jadi uap. M sama L. MC delta T ini berarti kalau seandainya kalian nyari A ke B pakai rumus MC delta T. Kemudian kalau nyari B ke C pakai ML karena dia massa kali lebur. Habis ini bisa jelaskan MC delta T itu apa, ML itu apa, MU itu apa. Kemudian ini naik lagi, maka macet lagi pakai MC delta T. Dan terakhir pakai massa kali uap. Masih di halaman yang sama, sekarang kita bahas ke rumusnya. Ini dia rumusnya. Q sama dengan MC delta T. Ini M kali CS. CS ini karena kita pakai yang ini, nah, di bawah 0 derajat Celcius, maka airnya adalah es. Maka ini C-nya adalah CS. Karena artinya C, dia adalah kalor jenis. Q-nya kalor yang diperlukan untuk dilepaskan. M-nya massa,
C-nya kalor jenis es karena dia berada di bawah 0 derajat Celcius. Kemudian kalau seandainya C-nya ini dia ada di antara C sama D, ini kan sudah berupa air, maka yang dipakai adalah yang ini. Q sama dengan MC air, delta T. Bisa dipahami? Ingat ya nak ya, kalau yang dipakai di sini, yang ditanyakan di soal itu A sama B, berarti MC delta T, C-nya adalah C, kondisi air jadi es atau beku. Di sini sama juga pakai MC delta T, C-nya yang dipakai adalah C air. Bisa dipahami? Q adalah kalor yang berubah, M-nya massa, CS-nya ini kalor jenis es atau kalau bisa pakai kalor jenis air, tergantung soal yang ditanyakan. Kalau soal yang ditanyakan antara A sama B, pakai kalor es. Kalau C ke D, pakai kalor air. Sekarang yang terakhir ke delta T. Delta T ini adalah perubahan suhu atau kenaikan suhu. Biar lebih paham, kita langsung ke soal. Nah, ini dia soal yang pertama, yaitu soal halaman 105 nomor 11. Bisa kalian perhatikan tabel ini. Sekarang kita lihat tabel. Jawabannya A. B sama C, es melebur menjadi air. B sama C. Ya, ini kan suhunya sudah 0. Pada posisi ini, es melebur jadi air. Jadi jawabannya A benar. Sekarang kita cek lagi ke jawaban di bawahnya. B, D, dan E, es melebur menjadi uap. Lihat di sini. Saat di posisi ini, kira-kira airnya jadi es apa enggak? Lihat ini, dia di atas 0 derajat Celcius dan di bawah 100. Berarti posisinya bukan es, tapi air melebur menjadi uap. Berarti ini jawabannya salah. Dan di sini es ini berubah jadi air. Kemudian yang C, D, ya, D ke E. Es melebur melepaskan kalor. Salah. C sama D ini adalah bukan es lagi, tapi dia posisinya adalah air. Sudah air biasa. Kemudian yang D, berarti ini jawabannya salah. Yang D, B dan C, dan D dan E mengalami perubahan suhu. B dan C, D dan E tidak. Kenapa tidak mengalami perubahan suhu? Karena dia grafiknya datar. Ini juga datar. Berarti tidak mengalami perubahan suhu. Yang mengalami perubahan suhu adalah A dan B, kemudian C dan D. Sekarang kita ke pembahasan soal dengan tingkatan soal yang lebih sulit. Nah, dari soal-soal ini, kira-kira yang diketahui dulu apa? Yang diketahui pertama adalah massanya 5 kg. Nah, silakan dibaca. Berdasarkan grafik, banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh 5 kg air dalam proses dari C ke D. Berarti dari C ke D. Nanti rumusnya pakai rumus macet. Kemudian yang diketahui lagi adalah kalor jenis airnya adalah 4.200 Joule. Ketahui C air 4.200 Joule. Kemudian delta T, untuk mencari delta T di sini, cari delta T. Delta T itu adalah perubahan suhu. Karena yang ditanyakan adalah proses C ke D, berarti perubahan suhu dari C ke D ini berapa? Kamu nggak boleh lihat ini. Kamu lihat adalah sebelah sini. Perubahan suhu dari C ke D itu berarti 10. Enak ya, perubahan suhu dari D dulu. 10 dikurangi 5. Maaf, 10 dikurangi 0 yang paling bawah. C-nya kan 0. Berarti 10 dikurangi 0. Di sini tulis 10 dikurangi 0. Hasilnya adalah 10. Ini delta T-nya. Kalau sudah diketahui seperti ini, sekarang kita hitung. Karena grafiknya yang digunakan adalah C ke D, grafik naik, maka rumusnya adalah macet. Yang ditanya adalah Q. Jawab. Rumusnya yang dipakai adalah Q sama dengan M C delta T. M-nya berapa? 5 kg dikali 4.200 dikali delta T-nya adalah 10. Delta T itu perubahan suhu. Berapa hasilnya? 4 kali 5.000. Maaf, 5 kali 4.200.
21 dikali 10 dikalikan lagi jadi 10 Joule. Ini hasilnya. Bisa dipahami? Selanjutnya soal dengan tingkatan yang lebih sulit yang lain. Perhatikan di sini. Besar kalori yang diperlukan untuk mengubah 200 gram es. Berarti berapa yang diketahui? Yang diketahui adalah M-nya sama dengan 200 gram. Nah, kalau satuannya gram, ini harus kamu rubah jadi kilogram. Cara merubahnya gimana? Ini pernah kamu belajar di SD dulu. Nah, ingat tangga ini, sayang? Ada 7 tangga. Ini harus kamu isi kilogram, hektogram, dekagram, kemudian gram, kemudian sentigram, terakhir adalah miligram. Ini yang harus dirubah adalah gram ke kilogram. Berarti naik 1, 2, 3. Berarti 200 karena naik. Berarti ininya maju 1, 2, 3. Berarti hasilnya adalah 0,2. Ini kamu harus hafal. Ini kita pelajari, ini kalian pelajari di SD. Ketemu? Masanya adalah 0,2 kg karena satuan yang dipakai di kalor itu pakai kilogram bukan gram. Kita lanjut ke soalnya lagi. 200 gram es pada proses A ke C. A ke C, berarti nanti kamu hitungnya 2. A ke B yang dipakai rumusnya adalah macet, MC delta T, sedangkan B ke C rumusnya yang dipakai adalah ML. Berarti kita 2 kali kerja. Selanjutnya yang diketahui lagi apa? Yang diketahui lagi adalah kalor jenis es. Kalor jenis es dan kalor lebur. Kita tulis di sini. Kalor jenis es itu sama dengan CS sama dengan 100 Joule per kilogram Celcius. Kemudian L-nya ini adalah ini. L-nya adalah kalor lebur, itu kita lambangkan L. L-nya sama dengan 336. Nah, 36.000 Joule. Kemudian delta T, masih ingat delta T? Delta T adalah perubahan suhu. Kita kesini dulu. Delta T-nya adalah B, perubahan suhu dari A ke B, karena yang pakai rumus macet itu kan yang ini. Ini kan nanti nggak pakai rumus macet, nggak pakai delta T. Yang pakai delta T adalah proses dari A ke B, perubahan suhu. Berarti delta T-nya adalah 0 dikurangi min 10. Kalau min ketemu min, jadinya adalah plus. Kita tulis di sini. Delta T-nya adalah 0 dikurangi min 10. Karena min ketemu min, maka dia jadi plus. Berarti sama dengan berapa? 10. Itu delta T-nya. Kita mulai hitung dari perubahan suhu yang A ke B dulu. Perubahan suhu ke A ke B. Berarti pakai M, C, delta T. Sama dengan M-nya adalah 0,2 dikali 2100 dikali 10. 10 kali 0,2 hasilnya adalah 2. 2 dikali 2100 hasilnya adalah 4200. Kemudian proses dari dari B ke C. B ke C karena dia nggak naik, rumusnya pakai M kali L. Q sama dengan M kali L. M-nya berapa? 0,2 dikali L-nya adalah 336. Udah. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 67.200.
Jika sudah, kita tinggal menambahkan saja. Ini tadi Q1, ini Q2. Berarti Q1 ditambah Q2 sama dengan 4.200 ditambah 67.200. Hasilnya adalah hasilnya 71.400 Joule. Bisa? Sekarang kita ke pembahasan soal yang terakhir. Silakan diperhatikan soalnya. Bila 2 kg air dipanaskan, kemudian kalor uapnya ini, kalor jenisnya ini, kira-kira cara mengerjakannya seperti apa? Kita mulai dari yang diketahui dulu. Diketahui masanya 2 kg, kemudian kalor uapnya adalah 2,27 kali 10 pangkat 6. Kalau ada 10 pangkat 6 seperti ini, dia sebenarnya ini angka aslinya. 2,27, komanya di sini, tinggal kalian tarik mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan lubang-lubang ini silakan kalian isi dengan angka 0. Ini masih dalam satuan Joule. Kalau kita mau merubah ke kilojoule, maka ingat ini tadi. Berapa naiknya? 1, 2, 3. Berarti berapa? 2, 2, 7, 1, 2, 3, 4. Dikurangi 1, 2, 3. Berarti ini hilang 3. Hasilnya adalah 2, 2, 7, 0. Nah, ini sudah kilojoule. Kemudian yang diketahui lagi adalah C air sama dengan 4.200. Tulis C air 4.200. Kemudian atmosfer ATM sama dengan 1. Sekarang kita mulai mengerjakan soal. Karena yang ditanyakan dalam proses ini adalah B ke C, dalam proses airnya adalah 100 derajat Celcius, maka rumus yang dipakai adalah Q sama dengan M kali U. M-nya berapa? M-nya adalah 2, sementara Q-nya adalah 2270. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4.540 kilojoule.